Yo, minasan, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang belajar bahasa Jepang. Pada segmen sebelumnya, saya telah membahas pengetahuan dasar belajar bahasa Jepang, huruf hiragana dan katakana, dan cara penulisannya. Dan pada segmen kali ini, saya akan membahas tentang kosakata. Jadi, untuk memudahkan kita dalam membuat kalimat, untuk belajar tata bahasa dan pola kalimat, kita harus menguasai beberapa kosakata dalam bahasa Jepang. Dan kosakata itu harus dihafalkan secara berurut dalam penggunaan pola kalimatnya dan saat melafalkan kita pada orang lain. Jadi itu hal yang wajib untuk penghafalan kosakata. Dan kali ini kita akan membahas tentang bilangan, waktu, dan hari. Kita mulai saja. Soreja, hajime masou. これからもよろしくお願いします。 Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita bahas tentang kosakata. Kosakata itu artinya dalam bahasa Jepang adalah kotoba. Dan pembahasan yang pertama kali ini saya akan membahas tentang bilangan. Bilangan dalam bahasa Jepang artinya kazu. 1, 1, 2, ni, 3, sang, 4, yong, 5, go, 6, roku, 7, nana atau shichi, 8, hachi, 9, kyu, 10, ju. Dan perlu kalian ketahui, untuk angka 0 pun ada dalam bahasa Jepangnya. Mereka biasa menyebut zero atau rei. Zero itu lebih ke jumlah, sedangkan rei lebih ke waktu jam. Dan untuk bilangan selanjutnya adalah bilangan belasan. Belasan yaitu 11 Juichi, 12 Juni, 13 Jusang, dan 14 Juyong, 15 Jugo, 16 Juroku, 17 Junana atau Jusichi, 18 Juhachi, 19 Jukyu, 20 Niju. Itu adalah bilangan belasan. Dan untuk memudahkan kita mengingat bilangan belasan, kita ingat-ingat saja bahwa puluhan itu ju. Ju itu 10. 10 ditambahi berapa di belakang 1. Saya kasih contoh 11. Di belakang 1 adalah 1. 10 adalah ju. Jadi ju ichi itu 11. Dan di sini kasih contoh lagi 18. 10 itu ju, 8 itu hachi. Berarti 18 ju hachi. Itu adalah kunci untuk mengingat bilangan belasan. Intinya di belakang 1 angka berapa, tinggal ju tambahi angka yang ada di belakangnya. Ju nana berarti 17. Seperti itu ya. Dan bilangan selanjutnya mengenai puluhan. 10 itu ju, dan 20 itu niju, 30 sangju, 40 yongju, 50 goju, 60 rokuju, 70 nanaju, 80 hachiju, dan 90 kyuju. Jadi apabila kalian bertanya, Kak, bagaimana kalau 21? Kuncinya sama kayak yang tadi, puluhan, tinggal 20 berapa? 20 itu niju, belakang 2, 1, niju ichi, berarti 21. Saat menyebutkan umur atau menyebutkan jumlah suatu benda yang melebihi dari 10 piece. Dan rumusnya itu sama, baik 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Itu sama dengan perumusan yang belasan tadi. Intinya di belakang angka ada angka berapa, tinggal disebutkan saja. Contoh ini 50 itu goju. Kalau 52 berarti
goju di sini tambahkan 2. 2 itu ni. Jadi goju ni seperti itu. 30. 30 itu sangju. Kalau umurnya 33 berarti sangju sang. Sang kan 3. 3. Jadi sangju sang itu 33. Bisa dimengerti. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. 1 hour later. Baik, untuk pembahasan bilangan selanjutnya adalah mengenai ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Untuk ratusan ini kita ambil di 100, 200, 300, dan 400, dan selanjutnya sampai 900 karena penyebutannya itu sama. Untuk 100 sendiri adalah hyaku, 200 adalah nihyaku, dan 300 adalah sambyaku. Untuk 400 yonghyaku, dan 900 adalah kyuhyaku. Intinya angka pertama disebutkan terlebih dahulu, lalu untuk ratusan ditambahkan hyaku, pasti jadinya ratusan. Pada bilangan ratusan ini ada 3 pengecualian. Untuk angka 300 bukan sanghyaku tapi sambyaku, dan 600 itu ropyaku bukan rokuhyaku, dan 800 itu hapyaku bukan hachihyaku, seperti itu. Dan apabila kalian ingin menyebutkan angka lebih dari yang dituliskan di sini, contohnya 330. 300 itu sambyaku, 30 sangju. Jadi sambyaku sangju itu 330. Atau bisa juga 450. 400 itu yonghyaku. 50 goju, berarti yonghyaku goju. Seperti itu. Tinggal kita tambahkan saja angka yang ingin kita sebutkan nominal bilangannya. Dan untuk bilangan selanjutnya adalah ribuan. Ribuan itu sen. Walaupun tulisannya sen, itu dilafalkan seng. Ada pelafalan huruf angnya. Untuk 1000 itu seng, dan 2000 itu ni seng, 3000 sang zeng, 4000 yong seng, 9 sampai 9000 adalah kyu seng. Pada ribuan ini ada pengecualian juga. Untuk di angka 3 dan 8. Untuk di angka 3000 itu bukan sang seng tapi sang zeng. Itu pengecualian dari perumusan negara Jepang. Dan untuk 8000 bukan hachiseng tapi haseng. Jadi ada su kecil di tengahnya dan disambungkan, itu 8000. Apabila kalian ingin melafalkan nominal lebih dari tulisan di sini, lebih dari 1000, 2000 atau sampai 9000, itu kalian tinggal tambahkan saja angka di belakangnya. Contoh saya kasih 2020 karena ini tahun 2020. 2000 itu niseng. 2000 niseng, 20-nya itu niju. Jadi niseng niju. Neng itu tahun. Jadi niseng nijunya itu 2000, tahun 2020. Terus contoh lagi 3500. 3000 sangzeng, dan 500 itu gohyaku. Jadi sangzeng gohyaku itu 3500. 9000 pun sama. 9000 itu kyuseng. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan 9200, 9000 kyuseng, 200 nihyaku. Berarti kyuseng nihyaku. Tinggal belakangnya satuannya apa, mau yen atau mau rupiah. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengenai puluhan ribu. Puluhan ribu sendiri itu mang. Puluhan itu mang. Jadi kalau 10.000 satunya itu ichi. Puluhan ribunya mang. Jadi ichi mang itu 10.000. Dan 20.000 itu ni mang. 2 tambahi mang. Puluhan ribu. Jadi 20.000. 30.000 itu sang mang. 40.000 itu yong mang. Dan 90.000 adalah kyu mang. Itu adalah bilangan puluhan ribu. Seperti itu. Jadi kalian gak usah bingung. Kuncinya di sini adalah 0 di belakang angka. Apabila 0-nya 2, berarti angka pertama disebutkan lalu tambahkan hyaku. Dan untuk
nolnya 3, angka pertama disebutkan, tambahi seng. Dan untuk puluhan ribu, angka pertama disebutkan, lalu kasih mang. Jadi mau menyebutkan berapa ribu pun, kalau misalkan disebutkan mang, pasti mereka tahu mau 21.000 atau 25.000 dan 95.000. Oke, setelah kita belajar tentang puluhan ribu, kita akan lanjutkan dengan nominal yang lebih besar lagi. Di sini saya akan kasih kunci dari nominal-nominal yang lebih tinggi atau besarannya sulit disebutkan. Di sini saya tuliskan dari 100.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, sampai 1 miliar. Kalian lihat saja 0 setelah angka. Jika setelah angka 02 berarti 100, 03 1000, dan 04 mang. Jika kita ingin menyebutkan angka 100.000, kita hitung saja dari belakang jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4 mang. Berarti di depannya 10 ju. Berarti jumlah itu 100.000. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4 itu mang. Di depan mang ada berapa? 100, berarti hyaku mang, itu 1 juta. Dan 10 juta sama. 1, 2, 3, 4 itu mang. Di depan mang ada 1000, berarti seng. Seng mang itu 10 juta. Yang beda itu di sini. Ini udah satu kesatuan. Jika nolnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu jika nolnya 8 itu oku, jadi tambahkan 1, jadi ichi oku, seperti itu. Dan apabila kita menyebutkan 1 miliar, kita hitung saja nolnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di depan 8 angka 0 ada berapa? 10, berarti ju oku itu 1 miliar. Itulah kuncinya. Dan dalam nominal terkadang kita menemukan 0,5, 0,75 atau 1,75. Dan di sini saya kasih tahu untuk titik atau koma itu disebut dalam bahasa Jepang menggunakan ten. Cara penyebutannya adalah contoh 0,5 rei tengo 0,5 seperti itu, atau 1,75, 1 itu ichi, koma itu ten, 75 nanajugo, berarti ichi ten nanajugo, seperti itu. Di dalam sebuah bilangan terkadang kita menemukan 1/4, 1/5, atau 1/3. Dalam penyebutan bahasa Jepangnya itu yongbung no ichi, itu 1/4. Itu cara penyebutannya. 4-nya terlebih dahulu bagian bawah, 4, bung itu per, no itu kata sambung 1, berarti yongbung no ichi itu 1/4. 1/5, 1/3 bisa kalian sebutkan contohnya secara acak. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengenai waktu dan nama hari. Dan buat kalian yang ingin mengikuti belajar bahasa Jepang bersama saya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu ada notifikasi ketika ada pembelajaran baru. Dan jangan lupa untuk komen untuk kemajuan channel ini. Sudah, mata nih.